Masih bersama kami, saya ingin Pak Ahyar untuk membahasakan juga tadi ya, alinea per alinea. Benar nggak dugaan ancaman yang akhirnya sudah dilaporkan oleh Pak Yulianto ini adalah seperti ancaman? Saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena ini ada dua penafsiran terhadap kalimat yang berbeda. Pak Yulianto mengatakan ini adalah ancaman. Kemudian pihak Pak Aritanu, Bung Hotman mengatakan ini bukan ancaman. Jadi ada dua perbedaan. Nah, saya menyarankan ini kan sudah diproses. Betul. Ini yang menentukan nanti kalimat-kalimat ancam atau tidak itu adalah ahli bahasa. Oleh karena itu saya tidak mau mengatakan ini ancam atau bukan. Karena saya bukan ahli bahasa. Nah, biar aja. Ini kan udah diproses ini perkara. Nanti ahli bahasa tentu akan dipanggil oleh pihak penyidik. Ini benar nggak? Ada nggak unsur ancaman di sini? Di dalam bahasa itu kan ada kalanya juga yang tersurat, ada kalanya tersirat. Nah, ini kan ahli-ahli bahasa nanti yang akan tahu itu. Kalau secara umum ini kan yang menerima SMS ini kan penegak hukum nih. Adalah Pak Yulianto. Interpretasinya merasa terganggu dan merasa diancam. Itu sudah menjadi ancaman atau masih bisa dibuktikan? Beliau kan merasa sudah. Ini udah ancaman. Makanya dilapor ke Baris-Krim. Nah, oleh karena itu, jadi kalau begitu apapun yang ahli bahasa katakan, kalau diri kita sudah merasa terancam, tidak ada pengaruhnya dong. Kenapa? Kalau ahli bahasa mengatakan itu adalah bukan ancaman, tapi kita sendiri sudah merasa diancam? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan secara hukum. Bisa sebentar Bapak lihat SMS kedua dulu. SMS kedua coba. Nggak apa-apa juga biar lengkap. SMS kedua. SMS satu sudah tahu ya Pak ya? Coba baca SMS kedua. Yang ini bukan? Iya betul. Coba baca dulu Bapak. Ya. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang SMS kedua ini lebih halus lagi. Coba dulu baca dulu Bapak. Coba. Saya tadi mengatakan. Maksud saya, biar publik tahu, Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini SMS kedua yang Anda rilis. Harusnya SMS pertama yang dirilis. Saya ngomong dulu Pak. Ya silakan. Siapa yang profesional dan siapa yang preman? Ya. Ini bukan ancaman. Ini semua orang. Tafsiran saudara sebagai penasihat hukum, tafsiran saya selaku yang merasa diancam berbeda. Jadi kalau ada orang, mari kita buktikan itu ancaman. Mari kita buktikan di Baris-Krim. Selesai itu. Itu ancaman. Bapak kan ahli hukum. Ya, sama-sama pakar hukum kita. Kalau ada kata-kata, Pak Yulianto, mari kita buktikan. Apa itu ancaman? Justru orang yang taat hukum akan mengatakan itu. Kalau bahasanya begini, Anda adalah oknum penegak hukum yang semena-mena. Nggak ada kata-kata. Anda salah. Ini satu. Salah. Dua. Salah. Itu tafsiran saya. Nah, itu Anda salah menafsirkan. Anda juga salah menafsirkan. Redaksinya. Ini alinea dua loh. Alinea satu berbeda. Penafsiran. Maaf, itu penafsiran Bapak. Iya, makanya kita berbeda. Tapi bahasanya nggak begitu. Nah, bahasanya begini. Saya mau bacakan? Iya, saya bacakan. Anda harus ingat, ini satu alinea loh ya. Berarti alinea kedua ditujukan ke saya. Saya masuk ini. Anda harus, berarti dia nunjuk ke saya nih. Emang kenapa kalau ditunjuk Bapak? Apa salah? Enggak masalah. Tapi ketika bahasanya dia, saya masuk ke politik salah satu penyebabnya memberantas oknum penegak hukum. Nah, oknum penegak hukum yang semena-mena. Enggak mau gua. Itu bukan ke Bapak. Bagaimana enggak ke saya? Kemudian dilensir di koran dia. Semua orang calon partai politik akan mengatakan, saya akan memberantas. Bos, ini kamu belum masanya kampanye. Kampanye nantilah. Ngerti? Masih 2 tahun lagi kok. Saya penegak hukum. Kalau Bapak berani berdebat soal restitusi pajak di TV, gimana? Bapak datangkan konsultan pajak, Bapak bertiga. Catat dulu ya. Catat dulu. Seorang penegak hukum itu tindakannya terukur. Itu pertama. Yang kedua, seorang penegak hukum itu tidak akan membawa fakta hukum kepada media. Selama saya jadi Kasubit, pernah nggak saya mengasih statement apapun terhadap perkara yang saya tangani? Tidak pernah. Karena kita berperang aja nanti di pengadilan. Nama beliau sudah kita berperang di pengadilan. Nama beliau sudah begitu dihancurkan seolah-olah. Siapa yang menghancurkan? Itu kan ada nggak statement saya? Sebentar Pak. Pak Yulianto ini Pak. Karena Bapak membuat surat panggilan yang isinya soal kerugian negara karena restitusi pajak. Hari ini Bapak tidak berani berdebat soal restitusi pajak di hadapan konsultan pajak. Karena itu restitusi pajak SK dari Dirjen Pajak. Kenapa Dirjen Pajak? Saya sederhana, jangan sama Bang. Saya sederhana. Buktikan bahwa transaksi antara DNK dengan dia itu bukan fiktif. Salah lagi. Anda yang salah. Sudah jelas fiktif kok gimana?
abang sudah jelas. Berarti kalau soal ngotot restitusi pajak itu 2002-2005. Pak Ahyar harus bicara. Pak Ahyar tolong begini Pak. Kalau tadi Anda menjelaskan tadi di tengah. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda bisa buktikan itu fiktif. Sebentar. Oke. Ya, pembuktian ada. Sebentar. Apakah restitusi pajak karena fiktif? Abang. Itu masa pajak zaman dulu. Abang ditahan dulu. Pak Ahyar saya mau dengar. Tadi kan Anda bilang ini butuh ahli bahasa. Iya, kalau saya berpendapat begitu. Tidak mungkin siap pelapor dengan terlapor akan ada satu persamaan, itu nggak mungkin satu. Ya, oke. Terhadap suatu masalah. Dalam hal ini adalah penafsiran kalimat pertanyaan SMS saya ini. Di kacamata pakar hukum pidana Pak Ahyar, apakah ada menemukan di sini unsur ancaman kepada seorang penegak hukum? Saya tidak mau menjawab itu karena saya bukan ahli bahasa. Oke. Apakah kata-kata ancaman itu yang kayak apa bentuknya? Ke ahli bahasa kita tanyakan. Itu bukan domain. Meskipun interpretasi Pak Yulianto sudah merasa terancam, tapi ahli bahasa misalkan mengatakan tidak ada ancaman? Iya, tergantung nanti penegak hukum. Dia mau pakai yang mana? Sekarang kan pasti. Pak Yulianto mengatakan ini ancaman. Oke. Pihak Pak Haritanu mengatakan tidak, ini kalimat biasa. Oke. Ada orang nanti yang kita minta keterangan ahli. Ini ancaman atau tidak? Di dalam berbahasa itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Itu yang semuanya pasti akan tunduk nanti. Tersirat itu yang harus ini interpretasi ya. Nanti saya ingin mengerucut lagi, kita harus jeda dulu sesaat lagi Bang. Tetap sama kami. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya bacakan dulu beberapa SMS yang ada ya. Yang pertama, Oke, Bang Hotman, Pak Yulianto sebentar. Yang pertama sudah kita bacakan soal SMS tanggal 5 Januari. Kita bacakan dulu yang kedua. Ya, silakan bacakan. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat, kekuasaan itu tidak akan langgeng. Ini diulang lagi kata-katanya ya. Bacakan lagi. Saya masuk ke politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum dan lain-lain. Ini sudah sebenarnya dibaca. Iya, ini Mas sebenarnya sudah tapi kan tolong dibacakan karena beliau kan tadi sudah ada, bisa dibaca tadi Bapak bacakan nomor 1 penekanan yang tolong dibacakan. Suatu saat saya akan jadi pimpinan di negeri ini, disitulah saat Indonesia akan berubah dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Kasihan rakyat yang miskin makin banyak sementara negara lain berkembang dan makin maju. Tapi di tanggal 9 itu ada SMS yang ini tidak dibalas ya. Tidak pernah dibalas semua. Ada SMS lagi yang kemudian saya sebenarnya tidak ada urusan dengan Mobile Aid karena ini urusan operasional banyak sementara negara lain berkembang dan makin maju. Nah, jadi ini sebenarnya memang berkaitan dengan kasus ini. Tapi kalau gini nih Bang ya, ini sederhananya saja nih. Kalau interpretasinya Pak Yulianto sudah merasa terancam, apapun misalnya perkataan ahli bahasa atau mungkin nanti saksi ahli atau sudah punya interpretasi bahwa itu bukan ancaman. Tapi kan unsur setiap tindak pidana itu kan ada unsurnya. Kalau bahasa general idealisme seperti ini bukan ancaman. Bang, itu kita berbeda dong. Kok berbeda? Dia makanya tadi kan saya lihat di sini. Saya mau menyampaikan visi saya sebagai politisi. Kenapa disampaikan ke saya sebagai penegak hukum yang sedang nyidik dia? Sedang nyidik mobil 8. Memang gua kadernya. Kan bukan Bang. Tapi kan itu bisa apa kepentingannya dia nyampein ke gua. Tapi itu bukan ingat loh Bang, dia selalu ada kaitannya dengan pertama. Yang ketiga dia bicara mobil 8. Tapi tidak ada satupun kalimat itu ancaman. Bapak boleh marah. Siapa? Tapi versi saya itu ancaman. Unsur ancaman itu ada dalam jurisprudensi dan juga dalam KUH pidana. Sama-sama kita penegak hukum. Baik, Pak Ahyar, saya ingin Anda kalau memang seperti ini kan nanti buntu ya, akan pembuktiannya ada di pengadilan begitu ya. Nah, ini prosesnya akan seperti apa sih Pak kalau dilihat nanti? Tentukan pihak ini nanti benar nih nggak ada unsur ancaman. Ini kalimat ini ada nggak memenuhi unsur ancaman? Kalau tidak ada, mana? Kalau tidak ada misalnya? Kalau tidak ada kan kembali kepada penyidik nanti. Bahwa ini bukan memenuhi peristiwa pidana. Sebaliknya ada pelaporan pencemaran nama baik? Nah, kalau ada pencemaran nama baik, ini persoalannya bagi kita terhadap apa pencemaran nama baiknya dulu. Itu dulu yang bertanya. Apakah terhadap laporan? Atau terhadap hal-hal yang lain? Itu saya juga nggak mengerti. Saya belum baca apa alasan untuk melaporkan kembali bahwa ada pencemaran nama baik. Apakah karena ini peristiwa ini SMS dilaporkan ke Bareskrim sehingga merasa dicemarkan nama baiknya, atau ada masalah lain? Terakhir, Bang Hotman, kalau memang nanti pencemaran nama baik akan dijalankan, ini juga Pak Yulianto juga sudah memasukkan keberatannya. Apalagi yang Anda mau melakukan pembelaan di situ? Bahasa hukum ancaman dan unsurnya jelas ada di KUH pidana dan di Undang-Undang ITE.
Itu versi itu ya. Itu saya kira semua sarjana hukum sepakat. Kalau seorang pengacara atau siapapun mengatakan itu versi abang lo ya. Oke, versi abang lo ya. Ya, Pak. Biarkan dulu saya ngomong. Bapak sebagai penegak hukum agak sedikit lebih leluasa dong. Kalau ada kata-kata, halo pejabat, mari kita buktikan. Kalau Pak Julianto, kalau saya bilang begini, jangankan Mas, Saudara Julianto, apa itu ancaman? Saya tadi kan bilang enggak. Oke, tahan dulu Pak. Tahan dulu. Mari kita buktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Memang itulah dalam semua perkara kita ratusan kali kirim surat begitu ke hakim, ke jaksa, ke polisi. Oke, itu kalau ada unsur itu oke, lanjut. Jadi dari segi bahasa hukum apapun itu bukan ancaman. Yang kedua, sabar Pak, Bapak pejabat itu harus lebih tenang. Oke. Yang kedua, karena Haritanu merasa itu bukan ancaman, sementara sudah beredar di mana-mana itu ancaman, maka dia merasa namanya dicemarkan, bikin laporan baik. Bapak sebagai warga negara, bukan sebagai pejabat loh, Anda melaporkan. Haritanu juga berhak. Itu dia. Oke, baik. Terakhir Pak Yulianto, dengan adanya laporan pencemaran nama baik ya dari Pak Haritanu sebagai yang terlapor, Anda kemudian bagaimana? Justru reaksinya? Itulah Mbak, saya senang. Seseorang itu apabila merasa tidak nyaman, laporkan aja. Ini kan proses. Saya menghargai, makanya saya bilang ini saya senang dia melaporkan saya. Itu proses. Artinya kasusnya jadi lebih jelas? Iya, lebih jelas. Tapi kalau dia mengancam penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya, ya, dan dia sudah sebarkan nama baik saya ini kemana-mana dengan karakter assassination, buat saya itu harkat dan martabat pribadi saya yang harus akan saya bela sampai dimanapun. Itu, kuncinya di situ. Oke, kita lihat nanti bagaimana pembuktiannya ya Bang Hotman ya. Sayang sekali waktunya sedikit, Pak Aher, terima kasih juga Pak Yulianto. Mudah-mudahan ini kita salaman dulu Pak, tolong Pak, salaman dulu Pak. Nah ini sebaiknya sudah selesai ya. Jadi mudah-mudahan ada hasil yang baik nanti. Kita akan lihat ya. Terima kasih Pak Yulianto, terima kasih juga Pak Aher, dan terima kasih juga Bang Hotman. Ini jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya. Benar Pak.